Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devanda Fadila. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150367. Hari ini saya akan mempresentasikan dari makul akuntansi biaya. Pengertian EOQ. EOQ adalah singkatan dari Economic Order Quantity. Ini adalah pengukuran yang digunakan di bidang operasi, logistik, dan manajemen pasokan. Intinya, EOQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya pemesanan. Economic Order Quantity adalah set point yang dirancang untuk membantu perusahaan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan. Biaya pemesanan persediaan turun dengan peningkatan volume pemesanan karena pembelian pada skala ekonomi. Namun, seiring dengan bertambahnya ukuran persediaan, biaya penyimpanan persediaan meningkat. EOQ adalah titik tepat yang meminimalkan kedua biaya yang berbanding terbalik ini. Lalu, manfaat perhitungan metode EOQ. Yang pertama, meminimalkan biaya persediaan. Menyimpan inventory atau persediaan tambahan dapat dengan cepat meningkatkan biaya penyimpanan. Biaya persediaan juga bisa naik tergantung cara Anda memesan. Yang rusak, produk apa yang tidak pernah laku. Jika Anda terus-menerus memesan ulang produk yang memiliki kecepatan rendah, EOQ dapat membantu menentukan jumlah pesanan dalam waktu tertentu. Yang kedua, meminimalkan kehabisan stok. EOQ dapat membantu Anda lebih memahami seberapa banyak Anda perlu memesan ulang dan seberapa sering. Dengan menghitung berapa banyak yang Anda butuhkan berdasarkan berapa banyak yang Anda menjual dalam jangka waktu tertentu, Anda dapat menghindari kehabisan stok tanpa terlalu banyak persediaan di tangan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi keseluruhan. Secara keseluruhan, menghitung EOQ dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dalam hal menyimpan dan mengelola inventory. Saat ini, banyak bisnis yang memesan persediaan berdasarkan firasat tentang berapa banyak yang harus dipesan, alih-alih memesan berapa banyak produk yang sebenarnya dibutuhkan. Lalu ada syarat-syarat menggunakan metode EOQ. Yang pertama, ada tingkat permintaan diketahui dan bersifat konstan atau deterministik. Lalu selanjutnya ada lead time diketahui atau bersifat konstan. Barang yang dipesan diasumsikan dengan segera tersedia atau instantaneously atau tingkat production rate. Barang yang dipesan berlimpah dalam kurung tak terhingga. Lalu selanjutnya ada setiap pemesanan diterima dalam sekali pengiriman dan langsung dapat digunakan. Lalu tidak ada pesanan ulang atau back order karena kehabisan persediaan storage. Lalu F, harga pembelian atau biaya pembuatan tidak berubah-ubah. Lalu tidak ada potongan harga atau quantity discount. Lalu yang terakhir, variabel biaya hanya biaya pesan atau ordering cost dan biaya simpan atau holding cost. Selanjutnya kita langsung ke tujuan metode EOQ. Metode EOQ ini bertujuan untuk mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan mengenai persediaan, sehingga perusahaan mampu menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Keunggulan dan kelemahan metode EOQ. Keunggulannya dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang harus dipesan dan kapan seharusnya pemesanan dilakukan. Dapat mengetahui ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman atau safety stock. Mudah diaplikasikan pada proses produksi secara massal, umum digunakan pada rumah sakit, yaitu pada persediaan obat. Lalu untuk kelemahannya, menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis, sementara karena paradigma untung rugi diterapkan oleh mereka, sehingga penggunaan model ini menyebabkan berganti-ganti dan hal ini dapat mengganggu proses produksi akibat relasi perusahaan dengan pemasok yang tidak berdasar pada hubungan kerjasama yang erat. Nah, untuk rumusnya sendiri, di sini ada EOQ sama dengan akar 20R per C. Untuk keterangannya, EOQ sama dengan jumlah pesanan paling ekonomis dalam kurung economic order quantity, dan R jumlah pembelian bahan baku selama satu periode atau kebutuhan bahan baku, C sama dengan biaya penyimpanan, O sama dengan biaya pesan setiap kali pesan, Q sama dengan jumlah bahan baku yang dipesan dalam satu kali pesan.
Lalu ada frekuensi pembelian setahun, yaitu RU per EOQ. Lalu biaya pesanan sama dengan RU dikali CO per tahun per EOQ. Lalu ada biaya penyimpanan per tahun, CU dikali CC dikali EOQ per 2. Total biaya per tahun dari biaya pemesanan penyimpanan persediaan disebut sebagai AC sama dengan RU dikali CO ditambah CU per EOQ dikali CC dikali EOQ per 2. Nah, untuk keterangannya sendiri, RU itu required unit atau kebutuhan bahan baku setahun. CO, cost per order atau biaya pemesanan per pesanan. EU, cost per unit, harga beli bahan baku per unit. Lalu CC, carrying cost atau biaya penyimpanan dana biasanya dinyatakan dalam persen. Rumus reorder point, jika tanpa safety stock atau SS atau persediaan pengaman atau persediaan penyangga sama dengan ROP sama dengan AU dikali LT. Dan dengan adanya safety stock, ROP sama dengan dalam kurung AU dikali LT ditambah SS sama dengan I ditambah QD. Keterangannya, AU sama dengan average use, pemakaian normal bahan baku. LT sama dengan lead time, selang atau tengah waktu pemesanan bahan baku dan tersedianya bahan di pabrik yang siap digunakan dalam produksi. S sama dengan persediaan minimum yang digunakan atau pemakaian maksimum dikurang pemakaian normal dikali lead time. QD sama dengan jumlah yang diterima atau sebelum satu habis dari pesanan yang sebelumnya sudah dilakukan transfer bahan baku dan retur gudang. Nah, untuk contoh kasusnya seperti ini, perusahaan elektronik memberikan jasa perbaikan kulkas yang rusak. Untuk datanya sebagai berikut, biaya penganan persediaan per unit sama dengan Rp3.000. Kebutuhan setiap 6 bulan sama dengan Rp9.500. Biaya pemesanan atau pesanan sama dengan Rp60.000. Di sini diminta IOQ-nya berapa, jumlah pemesanan dalam setahunnya berapa, biaya pemesanan per tahunnya, dan jumlah persediaan rata-ratanya. Nah, untuk jawabannya seperti ini, IOQ sama dengan akar 2 kali RU dikali CO per CC sama dengan akar 2 kali 2 kali 9.500 dikali 60.000 dibagi 3.000 sama dengan akar 760.000 sama dengan 872. Itu untuk EOQ-nya. Untuk jumlah pemesanan dalam setahun sama dengan CU dikali RU per EOQ sama dengan 2 dikali 9.500 dibagi 872 sama dengan 22 kali. Untuk biaya pemesanan per tahun sama dengan jumlah pemesanan dalam setahun dikali biaya pemesanan per pesanan, yaitu 22 dikali 60.000 sama dengan 1.320.000. Lalu yang terakhir, jumlah persediaan rata-rata sama dengan EOQ dibagi 2 sama dengan 872 dibagi 2, yaitu totalnya menjadi 436. Nah, sekian saja presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.